Oke, kita lanjut masih tetap di kabar Rohingya, namun kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Bapak Abi Hasbi, yaitu ulama besar yang ada di Aceh, yang menyatakan yaitu warga Aceh harus menerima lagi orang-orang Rohingya atas dasar kemanusiaan dan atas dasar sesama Muslim ataupun persaudaraan Islam. Nah, ini yang perlu kita bahas. Namun sebelumnya, saya ingatkan lagi untuk dicek tombol subscribe-nya sudah hitam atau masih warna merah. Kalau masih warna merah silahkan diklik. Karena yang sudah hitam itu berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan subscribe dari kalian itu adalah sebagai penyemangat kami, dan juga komentar-komentar positif dari kalian itu juga menjadikan sebuah kesemangatan bagi kami untuk terus menyerukan kasus-kasus Rohingya ini. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ajakan untuk menerima kembali masyarakat atau orang-orang Rohingya kepada masyarakat Aceh. Dan ajakan ini diutarakan oleh Bapak Kiai ataupun ulama besar dari Aceh, yaitu Bapak Abi Hasbi, ya, kalau nggak salah namanya. Ya, kemarin sempat membawa atau mengantarkan bantuan-bantuan dari santri-santrinya kepada para pengungsi Rohingya. Oke, itu namanya kemanusiaan, itu saya apresiasi dan saya hargai juga, saya acung jempol, karena itu berdasarkan kemanusiaan untuk membantu orang yang membutuhkan. Tapi di samping itu, mohon maaf kalau saya agak sedikit mengkritik pernyataan dari Bapak Kiai. Kalau Bapak Kiai mengatakan masyarakat Aceh harus menerima lagi orang-orang Rohingya ini untuk berdampingan dengan mereka dengan dalih kemanusiaan dan dengan dalih agama ataupun sesama Muslim persaudaraan Islam. Saya rasa pernyataan Anda perlu dikoreksi. Anda mengutamakan kemanusiaan atau mengutamakan agama? Jika Anda mengutamakan ajakan Anda dengan dalih kemanusiaan, Anda jangan membawa nama agama. Kalau Anda bilang, mari kita terima mereka kembali dengan dasar kemanusiaan dan dengan dasar sesama Muslim dan persaudaraan Islam. Emang kemanusiaan itu, rasa kemanusiaan kita itu hanya untuk agama Islam doang? Tidak, Pak Kiai. Kalau memang mau menerima dengan dalih kemanusiaan, jangan menyebutkan tentang persaudaraan Islam seagama ataupun seiman. Itu jangan Anda sebutkan. Kalau Anda menyebutkan, berarti kemanusiaan itu hanya berlaku untuk sesama Islam. Padahal kemanusiaan itu tidak menuju kepada satu agama saja. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, kita ingin menolong siapapun, agamanya apapun, kita nggak usah peduli. Jadi kalau Pak Kiai memang mengajak masyarakat Aceh dengan dalih kemanusiaan, jangan pernah bawa nama-nama agama ataupun yang berkaitan dengan agama Islam ataupun agama-agama tertentu lainnya. Karena kalau dikaitkan antara kemanusiaan dengan agama, itu tidak nyambung. Semua agama mempunyai rasa kemanusiaan. Semua agama, siapapun orangnya, jika membutuhkan, dari agama manapun, dari agama apapun, siapapun orangnya, jika membutuhkan, itu wajib kita tolong. Kita Muslim menolong sesama umat atau manusia walaupun itu beda agama. Jadi kalau Bapak Kiai mau mengajak dengan salah satu dalih itu, jangan kedua-duanya Pak Kiai sebutkan. Kalau memang hanya dengan dalih agama, dalih semuslim sesama iman, persaudaraan Islam, Bapak jangan bilang kemanusiaan. Bapak sebutkan saja, karena ini orang Muslim, kita harus menolong mereka dengan dalih
sebagai sesama muslim, seiman dan seagama. Tapi kalau Bapak mau menyebutkan itu adalah dasar dari kemanusiaan kita menolong, Bapak jangan menyebutkan tentang agama Islam. Kemanusiaan itu berlaku untuk semua agama. Di Indonesia agama ini nggak cuma agama Islam. Banyak agama yang dianut di Indonesia. Apakah kalau memang kemanusiaan itu hanya menolong mereka yang sesama muslim, ketika nanti ada saudara-saudara kita di Indonesia yang membutuhkan yang non muslim, tidak Bapak tolong? Itu menurut pandangan saya seperti itu. Ya mungkin pendapat Bapak tadi seperti itu, dan kalau tidak cocok ya Bapak mohon maaf. Saya juga kalau saya tidak cocok, tidak sependapat dengan Bapak, saya juga mohon maaf kepada Bapak Kiai. Nah, inilah pernyataan dari Bapak Kiai atau ulama dari Aceh, yaitu Bapak Abi Hasbi siapa gitu, saya nggak kurang paham nama panjangnya siapa. Jadi mohon maaf saya tidak sebutkan nama panjangnya, bukan saya tidak menghormati, tapi karena saya tidak paham nama panjangnya, saya pahamnya, hafalnya hanya Abi Hasbi. Jadi Bapak Kiai Abi Hasbi. Pendapat saya seperti itu Pak Kiai. Tapi kalau bisa, ini bukan hanya tentang pendapat kita berdua, tapi kita lebih memikirkan, lebih mementingkan kepada kepentingan umum, yaitu untuk masyarakat Aceh keseluruhan. Karena apa? Mereka itu sudah merasa resah. Jadi kita jangan bicara tentang kemanusiaan dan jangan bicara tentang agama, tapi bicara tentang keresahan yang dirasakan oleh warga Aceh. Nah, ketika warga Aceh selama ini menolong dari tahun ke tahun sampai sekarang terjadilah hal seperti ini, terjadilah masyarakat merasa resah karena ulah-ulah mereka. Jangan dibilang mereka nggak ada rasa kemanusiaan. Dari dulu warga Aceh menolong mereka, masa iya? Karena sekarang menolak karena ada pergesekan, karena mereka sudah merasa nggak nyaman, ada permasalahan dengan etnis Rohingya yang suku-suku imigran gelap ini, terus dibilang nggak ada rasa kemanusiaan. Dan dibilang juga nanti orang Islam nggak mau nolong sesama Islam. Nggak seperti itu Pak Kiai. Ini kita lebih memikir ke jangka panjang ke belakangnya. Kita lebih memikir lagi efek-efek apa yang akan terjadi di belakang. Resikonya apa Pak Kiai? Kalau seandainya mereka terus berdatangan ke Aceh, sedangkan masyarakat Aceh sudah risih, kalau misalkan nanti terjadi sesuatu, contohnya bentrokan antara warga lokal dengan etnis Rohingya, terus apa pendapat Pak Kiai tentang itu? Pak Kiai senang warga lokal bentrok karena memang sesama muslim, sesama Islam dijejerkan bentrok, Pak Kiai senang. Jadi untuk Pak Kiai, tolong diperhitungkan lagi, jangan membawa atas nama agama, jangan kita menjual agama dengan mengorbankan masyarakat kita sendiri Pak Kiai. Ya kalau misalkan mereka di sini baik-baik aja, mereka nggak buat ulah, nggak membuat permasalahan, ya oke-oke saja. Tapi coba Pak Kiai cari informasi di luar negeri, seperti contohnya yang paling dekat negara tetangga kita yaitu Malaysia. Sekarang seperti apa? Ulama-ulama di Malaysia saja lebih membela warga lokal daripada membela para Rohingya itu. Karena apa? Ulah dari mereka, perilaku mereka itu tidak bisa mereka itu berdampingan dengan warga-warga lokal. Jadi ulama-ulama Indonesia itu kalau menurut saya itu lucu gitu loh. Selalu jual-jual nama agama, tidak memikirkan resikonya nanti untuk masyarakat umum. Ya mungkin itu pendapat saya. Jika saya salah mohon maaf juga sama Pak Kiai, tapi saya rasa pernyataan dari Pak Kiai juga salah.
menggabungkan antara kemanusiaan dengan apa tadi namanya, dengan dalih sesama muslim seiman dan persaudaraan Islam, itu nggak jadi, karena kemanusiaan itu tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Nah, kita dengarkan pernyataan dari Pak Kiai seperti apa. Silakan nanti diberikan pendapatnya. Yang sependapat dengan saya ya ditulis di kolom komentar sependapat dengan saya, yang sependapat dengan Pak Kiai ya silahkan ditulis di kolom komentar sependapat dengan Pak Kiai. Nah, inilah pernyataan dari Bapak Kiai Abi Hasbi. Siapa? Saya nggak bisa menyebutkan nama panjangnya karena nggak hafal. Jadi Bapak Abi Hasbi, Bapak Kiai Abi Hasbi. Oke, ini dia, kita simak bersama. Yang telah disampaikan Menko Polhukam, kemudian Ketua MPOC kepada pemerintah supaya itu ditindaklanjuti saja. Karena saya sudah melihat gedung Balai Mesraya Aceh itu bukan itu gedung bagus, itu bagus. Saya sangka dari awal kedatangan saya ke sana itu mereka tinggalnya di dalam gedung itu, ternyata di basement, di tempat parkir. Maka saya mengatakan itu tempat yang tidak layak untuk mereka beribadah, tidur di situ. Kan ada nanti shelter-shelter yang kepunyaan pemerintah yang bagus begitu, yang layak, bukan bagus ya, yang layak. Jadi BMA itu akhirnya ketika dipakai sama mereka kan nggak bisa dipakai juga untuk kegiatan yang lain, untuk kegiatan pemerintahan atau kegiatan masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu kita kepingin tindak lanjutnya saja. Dan saya bukan artinya untuk memberi fasilitas untuk mereka sehingga mengeluarkan uang negara dan sebagainya. Mereka itu tanggung jawab UNHCR, itu kita udah tahu semua, ada dana UNHCR, tahu kita itu. Tapi ini kan secara kemanusiaan dan persaudaraan Islam, kita mesti membantu saudara sendiri. Kalau tidak, dikubur nanti kita nggak tahu jawab, man ikhwanuka, siapa saudaramu itu. Nggak berani kita jawab, muslimin muslimat saudara saya. Kata malaikat itu orang iya bagaimana? Ini cara berpikir saya ya. Mohon maaf kalau memang ada yang tidak sependapat dengan saya. Dan saya katakan ini umat Nabi Muhammad SAW, muslim itu. Jadi mesti kita bantu semampu kita. Nanti tugas mereka itu apakah dideportasi atau bagaimana itu urusan pemerintah. Yang penting kita pemerintah kita punya pakar banyak, bisa bahasa Inggris, bahasa Rohingya, bahasa apa saja itu nggak ngerti tentang itu. ASEAN lagi, kerjasama ASEAN, kerjasama nggak ngerti tentang itu, kan nggak mungkin. Kalau kami wajar orang daya bisa bahasa Indonesia sama bahasa Aceh aja. Ya, tapi itu keprihatinan kita supaya dimaklumi begitu. Terima kasih. Nah, itu dia pernyataan dari Bapak Kiai Abi Hasbi tadi di depan. Nah, silakan kalian nilai sendiri seperti apa, dan kalau penilaian saya salah saya mohon maaf, karena itu pendapat dari saya ya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Saya nggak sependapat dengan Bapak Kiai Bapak Haji Abi Hasbi ini. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya kalau saya mengkritik, karena mungkin Anda lebih tahu tentang agama dan saya sedikit pun nggak ada pengetahuan tentang agama jika dibanding dengan Pak Kiai. Jadi Pak Kiai saya rasa lebih mengerti tentang ini. Oke, kita sudahi dan tolong dicek kembali tombol subscribe masih merah atau sudah hitam. Kalau sudah hitam berarti Anda sudah subscribe, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.